Halo teman-teman, bersyukur kita bisa beribadah sekolah minggu GKI Garcia. Mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dan loser-loser. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan loser. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, pernahkah adik-adik merasa bahagia? Kapan adik-adik merasa bahagia? Ya, mungkin ada yang menjawab, kalau saya dapat hadiah, saya bahagia. Saya bahagia karena saya naik kelas. Saya bahagia karena disayang sama papa mama. Saya bahagia karena punya handphone yang baru, ya, ada game yang baru. Wah, saya bahagia karena saya mendapatkan, saya mau pergi liburan, ya. Wah, sebentar lagi kan libur Natal. Wah,
sudah berencana, saya bahagia, saya mau pergi liburan ke luar negeri, ya. Nah, adik-adik, semuanya itu kita dapatkan karena membuat kita bahagia. Nah, adik-adik, seandainya itu tidak kita dapatkan, dapatkah kita bahagia? Dapatkah kita senang? Ya, harus yakin pasti ada yang sedih, ada yang murung, ada yang marah-marah, ya. Nah, tetapi bahagia yang kita dapatkan itu hanya sementara, ya. Apa yang membuat kita bahagia? Kita dapat melakukan sesuatu, ya, melakukan firman Tuhan yang setiap kali kita dengarkan. Nah, kalau kita melakukan itu, pasti membuat kita hati kita tenang, hati kita bahagia, ya, kita senang, kita bisa membantu orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat, ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Maria dan Elizabeth, ya? Apa yang dirasakan oleh Maria dan Elizabeth? Mari kita lihat. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana Maria dan Elisabet mereka bersukacita. Apa yang membuat mereka bersukacita ya? Maria, dia seorang yang sederhana ya. Dia bukan dari orang yang kaya. Dia bukan seorang putri raja ya, tetapi dia menerima pesan dari malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Apa yang dikatakan? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi juru selamat dunia. Wah, Maria dipilih oleh Tuhan, orang yang biasa-biasa saja ya, dipilih oleh Tuhan untuk boleh mengandung bayi Yesus. Demikian pula juga dengan Elisabet. Elisabet itu dia seorang yang sudah tua ya. Dia punya suami kerjanya sebagai imam. Elisabet dan suaminya itu orang yang taat sama Tuhan, orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Tuhan pun mempercayakan seorang anak yang akan dilahirkan pada masa tuanya. Elisabet mengandung pada masa tuanya dan ia akan melahirkan seorang anak ya bernama Yohanes. Nah, Elisabet pun bukan orang kaya ya, suaminya hanya bekerja sebagai imam, tetapi Tuhan ingin dia melahirkan seorang anak yang kemudian akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya. Nah, adik-adik, Maria pun seorang yang belum menikah ya, dia baru merencanakan untuk bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Maria dia dipilih oleh Tuhan untuk boleh menggenapi janji Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita melihat ya di dalam ayat 39 dikatakan bahwa Maria berangkat ke mana? Ke rumah Elisabet. Wah, Maria pergi ke rumah Elisabet. Dia mengunjungi Elisabet ya, karena Elisabet sudah Elisabet mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Ya, dia berkunjung ke sana. Pada saat Maria menyapa, memberi salam, tiba di rumah Elisabet dan dia memberi salam, bayi yang ada di dalam perut Elisabet melonjak kegirangan, ya, karena dia tahu bahwa dia bertemu dengan seorang juru selamat yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus ada di dalam perut, di dalam kandungan daripada Maria, ya. Wah, pada saat dia bertemu dengan Maria, dia bersukacita, dia merasakan satu kegembiraan ya, yang tidak dapat dilukiskan, tidak dapat dikatakan bagaimana rasa gembiranya itu. Nah, adik-adik, Maria dan Elisabet dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, ya. Tuhan sudah mempunyai rencana di dalam
kehidupan setiap anak-anak Tuhan, ya. Nah, demikian juga yang terjadi dengan Maria dan Elizabeth. Tuhan bukan memilih mereka karena mereka bagus, mereka cantik, tetapi Tuhan memilih mereka sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam ayat 43, Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku?" Ya. Nah, Elizabeth sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Bagaimana Tuhan datang mengunjungi dia? Maria yang mengandung bayi Yesus datang mengunjungi dia. Dia sangat bersukacita. Nah, adik-adik, kalau kalian dikunjungi oleh Bapak Presiden, senang tidak? Wah, pasti semuanya happy, semuanya senang, ya. Karena ada orang yang hebat, ada Bapak Presiden mau ketemu dengan kita, ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang bertemu dengan kita, wah, kita begitu senang, kita bahagia, ya. Nah, demikian juga dengan yang dirasakan oleh Maria dan Elizabeth, yang seperti yang tadi kita sudah lihat di dalam video, ya, yang diputar. Nah, adik-adik, setiap kehidupan kita, Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan mau memilih kita, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tetapi Tuhan yang mau memilih kita untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa kerja buat Tuhan, untuk kita bisa memberikan kemuliaan buat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, maukah adik-adik dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap adik-adik, termasuk Lause, ya. Nah, kita terus berdoa Tuhan memilih kita untuk boleh menggenapi rencana Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah buat kita, ya. Setiap kita harus dekat kepada Tuhan seperti Maria dan Elizabeth. Mereka taat dan mereka selalu mendengarkan suara Tuhan dan mereka setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita pun terus belajar dari mereka, dari Maria dan Elizabeth, ya. Kita taat kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita setiap minggu membaca firman Tuhan, kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari sana kita boleh tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, Tuhan memilih kita di dalam rencana Tuhan. Sekali lagi kita baca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita hafal, ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua.
Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan juga boleh memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami boleh peka mendengarkan suara Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.